Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan clean code principle di JavaScript. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar penggunaan variabel dan fungsi, kemudian menjaga fungsi tetap kecil, gaya pengkodean yang konsisten, komentarian dan komentasikan kode, hindari magic number dan magic string, gunakan let dan cons, hindari penggunaan eval, kemudian penanganan kesalahan, gunakan async await, dan gunakan unit test. Nah, ini beberapa poin terkait dengan clean principle. Yang pertama, gunakan nama variabel dan fungsi yang bermakna. Memilih nama yang bermakna dan deskriptif untuk variabel dan fungsi membuat kode Anda lebih mudah dipahami dan dipelihara. Hindari penggunaan nama satu huruf atau singkatan yang dapat membingungkan pengembang lain. Nah, untuk contohnya, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kita akan gunakan Visual Studio Code. Nah, saya sudah membuat satu folder untuk case pertama terkait dengan penggunaan fungsi dan variabel. Nah, kita akan buka terminal. Kemudian kita akan masuk ke case 01. Nah, saya akan init dulu ya. Kita gunakan npm. Nah, init min y. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js ya, karena kita akan menggunakan Node.js untuk run kodenya. Kita clear. Nah, di sini sudah ada packetnya. Kita bisa close. Nah, ini biarkan default seperti ini. Dan saya akan tambahkan satu file app.js. Nah, pertama yang akan kita pelajari adalah penggunaan function dan variabel. Nah, kita akan contohkan penggunaan yang kurang tepat. Kita kasih remark dulu. Contoh penggunaan variabel dan function yang kurang tepat. Nah, kenapa kurang tepat? Karena menggunakan singkatan. Contohnya seperti ini. Ya, kita menggunakan A saja seperti ini, misalkan 5. Kemudian let B 10. Kemudian kita buat function C, misalkan A x, y seperti ini, dan kita returnkan x plus y. Kita konsol. Nah, C A plus B. Secara kode dia berjalan dengan baik, tetapi secara penulisan kode ini kurang tepat. Kalau kita jalankan, kita run. Nah, ini kita install code runner supaya bisa dijalankan ya. Kita install. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita akan run code. Oh, hasilnya jalan ya. 15, tidak ada masalah. Tapi secara penulisan ini kurang tepat. Nah, sekarang bagaimana contoh yang baik? Nah, kita pertama gunakan yang lebih deskriptif. Misalkan kita gunakan seperti ini. Dan kita gunakan egg seperti ini. Kemudian kita buat function. Misalkan calculate area. Nah, kita white height-nya kita deskripsikan, kemudian kita kalikan dan kita konsol log. Nah, secara coding ini hampir mirip hasilnya, tetapi penulisannya ini berbeda. Ini lebih mudah dipahami karena tidak menggunakan singkatan. Kita bisa jalankan lagi. Hasilnya jalan ya dua-duanya. Tapi secara penulisan kurang tepat. Selanjutnya, menjaga fungsi tetap kecil dan fokus. Fungsi yang kecil dan terfokus pada suatu tugas akan lebih mudah untuk diuji, diperbaiki, dan dipelihara.
Usahakan untuk menulis fungsi yang hanya melakukan satu tugas tertentu dan melaksanakannya dengan baik. Nah, kita akan coba contohkan. Teman-teman buka lagi latihannya. Saya sudah membuat case 2. Nah, kita buka lagi app.js-nya. Kita ganti. Nah, ini contohnya kita misalkan punya objek. Saya buat sebuah cons user. Nah, ini sebuah objek, ada name-nya. Misalkan pojok kode. Kemudian ada email. Ini random aja ya, contoh email. Contoh penggunaan yang kurang tepat. Contoh penggunaan yang kurang tepat. Nah, ini kenapa menggunakan satu fungsi untuk banyak proses. Nah, ini misalkan kita buat sederhana saja. Kalau di aktualnya biasanya ada beberapa logika yang digabungkan dalam satu fungsi. Cuman supaya lebih sederhana kita buat konsol log aja ya. Misalkan kita buat proses user data. Kita kirimkan usernya. Nah, misalkan yang pertama kita lakukan validasi. Biasanya dilakukan seperti ini ya, user data. Nah, kita tinggal lakukan jika bukan user dan name ini, maka kita akan console log. Kita akan throw seperti. Nah, dan kita lakukan save data ke database. Misalkan ini kita buat banyak logika juga di sini. Ini saya gunakan anonymous function. Ini misalkan ya, dalamnya misalkan hanya konsol aja. Save ke database. Kita langsung jalankan. Selanjutnya misalkan ada send email. Kita buat lagi sebuah anonim. Kan ya, send email. Kita langsung jalankan. Nah, seperti ini ya. Kita langsung panggil ke sini. Kita kirimkan. Kita jalankan. Nah, secara fungsi ini berjalan ya. Tuh, tap ke database, send email, ini berjalan. Nah, maksudnya ada banyak logika yang dilakukan dalam satu fungsi. Nah, ini bisa kita pisah-pisah menjadi beberapa fungsi yang independen. Contohnya di sini ya. Contoh yang baik. Misalkan kita buat function untuk validasi ya. Function validasi user data. Kita buat akan sama dengan tadi. Ini kemudian kita buat lagi function save data to database. Kan seperti ini. Dan kita buat function send mail. Ya, ini inner function ya. Tapi kalau misalkan tidak pakai function ini ya jadinya akan seperti ini. Ya. Ini hasilnya sama. Beratnya ada banyak logika di dalamnya. Dan kita tinggal lakukan penggabungan di sini. Function, proses data user, send email. Dan kita jalankan. Ini lebih rapih dan lebih mudah di maintain ya. Bandingkan dengan dikumpulkan jadi satu, kemudian ada banyak logika yang tercampur dalam satu. Ini kalau misalnya kita jalankan, hasilnya sama aja.
Yang selanjutnya, gunakan gaya pengkodean yang konsisten. Gaya pengkodean yang konsisten membantu membuat kode Anda lebih mudah dibaca dan dipelihara. Gunakan alat bantu seperti ESLint dan Prettier untuk menerapkan gaya konsisten di seluruh baris kode Anda. Nah, contohnya kita bisa buka lagi. Saya sudah membuatkan case 03 gaya pengkodean. Di sini baru ada paket yang kosong, kemudian ada app yang hanya menampilkan hello world. Kita akan coba tambahkan dengan menggunakan ESLint dan juga Prettier. Nah, untuk ESLint, teman-teman bisa kunjungi eslint.org. Di sini ada panduannya ya. Nah, kita bisa gunakan. Kemudian untuk di text editornya, teman-teman bisa install sini ESLint. Nah, untuk langsung visualisasi terkait dengan errornya, kita bisa gunakan yang ini, yang ESLint. Ini saya sudah install. Kemudian kita juga akan gunakan Prettier. Nah, teman-teman bisa gunakan Prettier yang ini ya. Oke, kedua itu silakan diinstal. Nah, selanjutnya kita akan lakukan config. Kita masuk dulu ke case 03. Nah, sini kita akan install untuk ESLint-nya. Nah, kita bisa gunakan panduan ini, npm ESLint latest. Saya bisa copy. Nah, saya akan paste di sini. Nah, ESLint ini akan kita gunakan untuk pengecekan sintak dan pencarian problem. Nah, teman-teman tentukan akan menggunakan CommonJS atau menggunakan modul ya. Nah, saya menyarankan teman-teman gunakan modul yang lebih modern. Saya sudah terbiasa menggunakan modul, saya akan pilih. Nah, case kali ini kita akan gunakan none. Kemudian kita tidak menggunakan TypeScript, kita pilih no. Nah, kita akan gunakan keduanya. Misalkan ya, kita akan Node dan juga browser. Kita enter. Dan ESLint-nya kita install. Kita enter, kita gunakan npm. Oke. Sudah terinstall. Saya akan clear. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah terinstall ya. Ada ESLint, kemudian ada global. Nah, untuk mengintegrasikan kita akan tambahkan Prettier dan juga ESLint Prettier. Nah, kita akan gunakan npm install. Nah, ini kita gunakan atau biar pendek ya i dan minde development. Nah, supaya dia masuk ke sini. Yang mau kita install ada ESLint Prettier. Ini untuk diintegrasikan dengan ESLint Prettier-nya ya. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi plugin untuk Prettier. Nah, kita tambahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan satu lagi Prettier. Ini ya, kita tinggal enter. Nah, nanti akan masuk ke sini. Ada tambahan ya, ada config Prettier, ada plugin Prettier dan Prettier itu sendiri. Oke, kita akan close. Nah, di sini kita akan ubah dengan type-nya. Type-nya adalah modul. Nah, seperti ini. Jadi pengkodean kita nanti adalah modul. Selanjutnya, kita akan modifikasi yang ESLint ini. Nah, ESLint ini kita akan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya, kita akan integrasikan dengan Prettier. Nah, saya akan tambahkan seperti ini. Ini error karena belum digunakan. Language-nya saya akan turunkan supaya lebih mudah dibaca. Ini juga saya turunkan ya ke bawah. Kita buat ke bawah. Ini juga ke bawah seperti kita save. Nah, Prettier-nya sudah jalan.
Nah, kita akan tambahkan plugin JS recommend-nya, kita tambahkan prettier di bawahnya. Nah, ini kita tambahkan prettier seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi rules-nya. Ini kita tambahkan rules-nya. Plugin-nya kita kasih tahu, kita memiliki plugin prettier. Kita gunakan yang import atas ini ya. Ini. Kemudian kita tambahkan rules. Contohnya seperti ini rules-nya. Kita akan aktifkan double quote. Misalkan ya, kalau misalkan teman-teman sukanya yang single quote, maka gunakan single quote. Kemudian setiap akhir dari sebuah kode, kita akan tambahkan titik koma. Jadi kalau misalkan nanti tidak dibubuhkan, akan muncul error. Kalau misalkan kita menggunakan single quote, ini juga akan error. Kemudian prettier-nya kita tambahkan setiap n baris itu akan selalu turun ke bawah. Nah, auto seperti ini. Ini rules yang kita definisikan. Rules yang sudah kita buat ini harus berbanding lurus dengan config prettier-nya. Jadi kita akan tambahkan config prettier RC di sini. Dot prettier RC. Nah, prettier RC ini sebuah config untuk prettier-nya. Tadi kita menggunakan double quote, berarti kita harus definisikan single quote-nya false. Kemudian setiap akhir kita gunakan titik koma tadi. Ini harus sinkron juga. Kita tambahkan semikolon. Kemudian misalkan kita tambahkan untuk tabnya 2. Kemudian panjang ke kanan kode kita 80. Idealnya 80 sampai 100 karakter. Nah, seperti ini misalkan ya. Kita save. Nah, setelah ada prettier RC, kita tambahkan prettier ignore. Prettier ignore ini kita gunakan untuk mengecualikan beberapa folder maupun file yang tidak ingin kita format. Kita tambahkan di sini dalam ya. Dot. Nah, prettier ignore. Misalkan kita tidak perlu memformat node modul, kemudian yang sudah didistribusikan atau yang sudah di-build atau yang sudah di kompres min.js. Jadi kita tidak perlu memformatnya lagi. Seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman menggunakan kelompok ya atau bekerja dengan banyak tim, nah disarankan menggunakan editor config. Nah, ini bertujuan supaya multi platform ya. Kita akan tambahkan contohnya di bagian sini kita tambahkan editor config. Nah, isinya editor config itu mirip dengan yang tadi kita config. Ini hanya sifatnya umum. Nah, seperti ini. Kita save. Kalau misalkan sekarang kita balik ke sini, kita kasih misalkan petik 1. Kita kasih petik 1. Maka dia memunculkan error. Kalau misalkan kita sorot, nah di sini lihat hello world ini harus menggunakan double quote. Nah, kita save misalkan dia langsung disesuaikan. Tuh, langsung diperbaiki sama si prettier-nya. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan di bagian script sini supaya kita bisa cek. Misalkan kita tambahkan di sini untuk linternya. Kita tambahkan misalkan kita gunakan slin semua yang ada di project ini. Nah, kemudian misalkan saya akan format, kita akan gunakan prettier, kita format semua file yang ada di project ini. Seperti ini ya. Ini bisa kita jalankan dari terminal. Misalkan ini kita
seperti ini. Tapi ini langsung rapi sih ya, karena kita menggunakan auto save. Nah, di sini kita bisa jalankan npm run clean. Nah, kita jalankan, dia otomatis ngecek ada nggak error. Kalau misalkan di sini ini udah langsung auto format sih ya, format on save-nya. Kalau misalkan teman-teman mau nyoba ya cek dari sini ya, setting format on save. Nah, format on save-nya ini jangan diaktifkan dulu. Misalkan ya, kita ganti dengan petik 1 dengan petik 1. Kemudian kita save. Sekarang kita coba cek dengan lin. Tuh, lihat dia memunculkan error. Harus di fix kan. Dan kalau misalkan kita jalankan untuk formatnya npm run format, kita jalankan, dia langsung diperbaiki. Nah, kalau misalkan kita cek lagi lin, maka sudah tidak ada masalah. Kita bisa clear. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan pengkodean yang konsisten dibantu dengan ESLint dan juga Prettier. Kemudian clean principle yang selanjutnya adalah komentari dan dokumentasikan kode Anda. Menambahkan komentar dan dokumentasi pada kode akan membantu pengembang lain termasuk diri Anda sendiri di masa depan untuk memahami tujuan dan fungsinya. Gunakan komentar untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tertentu, serta dokumentasikan fungsi dan modul secara jelas. Kita akan langsung contohkan. Nah, misalkan kita buka lagi, saya sudah buat nih komentar. Kita buka app-nya. Nah, kita akan coba buat sebuah fungsi. Misalkan saya akan buat function calculate area. Nah, saya memiliki width dan height. Dan saya akan konsol log seperti ini. Nah, ini tanpa komentar. Kalau misalkan dijalankan, ya jalan normal ya. Tuh, hasilnya normal. Nah, tapi ini akan lebih baik kalau misalkan kita lengkapi dengan komen. Nah, komen kalau misalkan multi line, kita bisa gunakan simbol seperti ini ya. Nah, ini contohnya nih langsung ada auto complete. Param misalkan di sini ada number width, dan kita bisa tambahkan di sini number height, dan kita akan tambahkan returnnya. Nah, misalkan di sini number. Nah, kita akan tambahkan keterangan di sini. Misalkan lebar persegi panjang. Saya akan tambahkan juga di bagian atas hitung luas segi panjang misalkan ya. Ini saya tambahkan lagi tinggi persegi panjang misalkan. Dan di sini luas persegi panjang. Nah, ini pembuatan komentar yang bagus seperti ini. Dan kalau misalkan hanya satu line, kita tambahkan seperti ini. Misalkan proses cetak luas persegi panjang. Nah, misalkan seperti ini. Kita kasih jarak supaya mudah dibaca. Nah, secara fungsi memang ini sama aja ya. Outputnya 50 juga. Tetapi komentar ini bisa membantu kita di lain waktu ataupun programmer lain. Selanjutnya, hindari magic number dan magic string. Magic number dan string adalah nilai yang dikodekan yang tidak memiliki konteks dan dapat membuat kode Anda lebih sulit untuk dipahami dan dipelihara. Gunakan konstanta atau enum yang memberi nama yang bermakna pada nilai-nilai ini. Nah, teman-teman bisa
buka lagi contohnya ya, saya sudah tambahkan di sana magic number. Kita bisa buka app-nya. Di sini ada Hello World. Kita contohkan dulu yang kurang tepat. Kan ya. Contoh kurang tepat. Pertama, ini menggunakan magic number. Nah, contohnya kita memiliki function. Kita kasih nama calculate discount. Kita masukkan price-nya. Dan kita langsung hitung di sini. Return akan langsung dikali 0,1. Kita langsung cetak konsol log calculate 100. Kita save. Ini spasi. Kita save. Sekarang kalau misalnya kita jalankan, nah hasilnya muncul ya. Tetapi cara seperti ini tidak disarankan atau kurang tepat. Kalau misalkan ada nilai yang sifatnya tetap, gunakan konstanta. Contohnya seperti ini. Contoh yang tepat. Kita gunakan konstanta. Misalkan kita buat sebuah cons. Nah, untuk konstanta gunakan huruf besar. Misalkan diskon misalkan dengan underscore kalau dua suku kata, diskon rate seperti ini, baru kita panggil ke sini ya, diskon rate-nya. Karena ini sudah ada, misalkan kita kasih 2. Nah, ini belum kita gunakan, ada error. Kita panggil. Nah, kalau misalkan kita jalankan sama aja. Kita run, hasilnya sama-sama 10. Tapi penulisan ini lebih disarankan. Selanjutnya contoh lain misalkan menggunakan enum. Ini juga lebih disarankan ya. Contoh enum. Ini yang disarankan. Kita buat sebuah konstanta misalkan user role. Ini ada admin, isinya misalkan admin seperti ya. Kemudian user, kita kasih user, dan ada guest, kita kasih guest. Kita tutup dengan titik koma. Dan kita buat function misalkan check access. Ini kita kirimkan role. Nah, kemudian kita akan cek jika role. Nah, kita tinggal panggil ke sini sama dengan ini kita buat string user role dot admin. Nah, baru kita akan konsol ya, role.log test. Kita akan panggil role log access admin pasti. Kita juga sama nih. Nah, ini bentuk konsisten kode ya. Ini juga nih kita kasih koma, ini juga harus ada spasi. Jadi ini lebih konsisten karena kalau misalkan tidak valid ini akan error. Nah, supaya lebih mudah kita jalankan lagi aja ini ya. Setting format on format save. Kita jalankan lagi. Jadi kalau misalkan ini rapat seperti tadi, nih kita save, udah dibantu diperbaiki. Ini kalau misalkan kita jalankan, kita run undefined, kita menggunakan console log harusnya seperti ini aja.
saran maka undefend hilang. Selanjutnya, gunakan let dan cons, jangan gunakan var. Hindari menggunakan var untuk mendeklarasikan variabel. Sebagai gantinya, gunakan let dan cons untuk memastikan pelingkupan blok dan menghindari masalah. Hal ini membantu mencegah perilaku yang tidak diharapkan dan membuat kode Anda lebih mudah diprediksi. Contohnya kita akan buka lagi. Di sini sudah buat let cons. Kita buka lagi. Ada hello world. Nah, kita contohkan dulu menggunakan var. Contoh gunakan var. Misalkan kita memiliki sebuah perulangan ya. Kita gunakan var i sama dengan 0 i kurang dari 3 misalkan ya. Kemudian kita incrementkan i ini, kemudian kita buat set timeout, misalkan kita buat sebuah arrow function. Kita akan console log i, kita kasih delaynya 1000. Akan seperti ini, console log. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba jalankan. Kita run. Nah, dia munculnya 3 semua. Padahal kita tidak ingin seperti ini. Inginnya itu 1, 2, 3. Itu salah satu karakter dari var. Sekarang kita coba gunakan let. Misalkan kita buat perulangan yang sama tapi menggunakan let. Kita close dulu, kemudian kita jalankan. Lihat, yang ini 333, kalau yang ini 01, sesuai dengan yang diharapkan. Dan kalau misalkan menggunakan cons, nah menggunakan cons, misalkan cons pi, ini isinya misalkan 3,14, kita akan misalkan ini kita assign ya, pi-nya kita isi 3,1415 misalkan. Ini akan muncul error. Ini kalau misalkan kita fokuskan ke sini, lihat. Nah, ini konstan, artinya ini tidak bisa dikan ulang. Jadi kalau misalkan kita console log v, ini akan error, tidak jalan. Jadi ini akan menjaga tetap tidak berubah untuk jalankan. Hasilnya 3,14 duluan karena ini tadi delay jadi belakangan. Selanjutnya, hindari penggunaan eval. Fungsi eval mengeksekusi string sebagai kode JavaScript yang dapat menyebabkan kerentanan keamanan dan masalah kinerja. Jadi hindari penggunaan eval bila memungkinkan. Contohnya seperti apa? Kita coba langsung contohkan ya. Saya sudah duplicate projectnya eval ini, kemudian kita buka. Contoh eval itu seperti ini. Saya kasih dulu, hindari. Prolog seperti ini. Ini kalau misalkan yang tepat langsung aja kita console log hello world. Kalau itu seperti ini, kalau misalkan kita jalankan, ini outputnya sama aja. Tapi ini pertama dia tidak aman, yang kedua ini prosesnya lebih berat karena dia akan translate dulu string ke dalam kode JavaScript. Selanjutnya, menangani kesalahan dengan baik. Menangani kesalahan dengan benar memastikan bahwa aplikasi Anda dapat pulih dengan baik dari situasi yang tidak terduga. Nah, caranya kita bisa menggunakan block try catch. Saya sudah
duplikat projectnya. Ini penanganan kesalahan, kita akan buka. Nah, ini contoh penanganan kesalahan yang kurang tepat. Nah, misalkan kita memiliki sebuah function. Ini kita parameternya A dan B. Kita akan cek jika ada A dan B, kita akan kirimkan throw ya. Dan kita akan coba console log. Jangan throw ya, ini kalau throw justru benar. Yang salah itu kita returnkan message seperti misalkan ini kita jalankan nya cannot by division by 0. Nah, yang benarnya kita gunakan try catch. Misalkan kita memiliki sebuah function fetch data, misalkan kita kirimkan parameter URL. Dan di sini kita akan gunakan try catch buat sebuah konstanta cons kita fetch URL. Kemudian kita buat jasnya. Kita console log, misalkan kita kasih string dan juga message-nya. Kita tambahkan ke sini. Selanjutnya kita tinggal fetch data, misalkan kita masukkan sampel.com seperti ini ya. Tambahkan, kita save. Sekarang kita coba jalankan. Sebenarnya outputnya sama ya seperti ini, tetapi pengenaan kesalahan dengan try catch ini lebih disarankan. Selanjutnya, gunakan async await untuk kode asinkron. Promise dan async await membuat kode asinkron lebih mudah ditulis dan dipahami. Hindari callback hell dengan fitur ini. Nah, contohnya misalkan kita sudah duplikat case 09 async await, ini console lognya sudah muncul. Nah, kita buat dulu sebuah promise ya. Saya akan buat sebuah function di sini. Fetch data misalkan. Fetch data ini kita kirimkan dan new promise. Kita akan resolve dan reject. Kita akan buat misalkan simulasi delay. Kita kasih set timeout di sini. Taruhlah 2000. Kita kasih 2000. Dan di dalamnya kita akan kasih suksesnya misalkan true. Ini. Dan kita akan kasih keterangan. Jika sukses, maka kita akan jalankan. Kalau misalkan tidak, kita akan masuk ke. Yang pertama, kita menggunakan yang promise ya. Tadi kalau misalnya kita lihat, kita callback hell. Callback hell itu seperti apa? Kita panggil page-nya. Kita fetch data. Fetch ya, fetch datanya kita panggil. Seperti ini. Kemudian kita lakukan then kita munculkan datanya console log data misalkan seperti. Dan kita tambahkan lagi di sini then kita akan buatkan misalkan error. Kita kasih catch aja langsungnya kan then.
catch error, console log error. Ini kalau misalkan nanti memiliki banyak promos, ini akan jadi callback health namanya. Nah, cara seperti ini kalau misalkan dijalankan, ya jalan aja. Betul ya. Nah, tetapi yang lebih baik gunakan string await. Contohnya seperti apa? Nah, kita buat sebuah asynchronous function. Misalkan get data. Nah, kita tinggal buat sebuah try catch di sini. Buat sebuah konstanta data dan kita panggil await dan fetch datanya ke sini. Selanjutnya kita tinggal console log data. Ini kita tambahkan catch error, kita cetak. Ini kita tinggal call aja fungsinya seperti ini. Kita save. Cara seperti ini lebih disarankan dibandingkan dengan yang ini. Ini lebih mudah dibaca dan lebih enak untuk kalau kita jalankan, nah hasilnya sama aja. Sama, tapi caranya berbeda. Yang selanjutnya, membuat unit test. Nulis unit test memastikan bahwa kode Anda berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, serta mempermudah mendeteksi bug sejak dini. Gunakan kerangka kerja pengujian seperti Jest, Mocha, atau Jasmine untuk menulis dan menjalankan pengujian tersebut. Nah, kita akan coba contohkan menggunakan Jest ya. Nah, teman-teman buka lagi dan duplikat projectnya. Ini sudah ada ya. Kita akan gunakan panduan dari Jest. Teman-teman tinggal kunjungi jest.io. Kemudian teman-teman pilih get start yang ini ya. Nah, kita akan install dulu untuk Jest-nya. Nah, kita install. Kita buka terminalnya. Dan kita masuk ke case 10. Jadi, case 10 terkait dengan unit test. Nah, di sini kita akan paste untuk Jest-nya. Kita bisa lihat. Oke. Ini kita sudah tambahkan Jest ya, sudah masuk ini. Nah, di sini juga teman-teman harus tambahkan file untuk config Jest-nya. Saya akan tambahkan namanya jest.config.js. Ini kita akan definisikan untuk file yang akan dijalankan. Akan jalankan semua yang ada testnya ya, nanti akan dijalankan. Dan kita juga akan menggunakan modul. Kalau modul itu kita harus install Bubble. Kita bisa buka yang ini, Bubble ini. Kita akan install bagian yang Bubble. Kita akan paste lagi. Oke, kita akan clear screen. Nah, ini sudah ditambahkan bubble-nya. Kita juga harus tambahkan di sini config-nya. Dot bubble rc. Nah, kita akan tambahkan aja bubble rc-nya. Ini JSON bubble rc. Nah, kita save. Nah, ini untuk config-nya. Nah, selanjutnya teman-teman install ekstensi untuk Jest supaya kita testingnya mudah ya. Nanti akan ada bantuan visual hasil tesnya berupa checklist seperti ini nih. Kita sudah install. Nah, selanjutnya kita akan coba buat. Pertama, kita akan buat misalkan kita akan jumlahan sum ya seperti ini. Kita buat, kita tambahkan folder test. Ini selanjutnya kita buat file baru dalam test.
sum.test.js. Nah, dalam sum ini kita akan import dulu. Tesnya kita panggil misalkan ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini muncul error ya. Nah, kalau muncul error seperti ini, kita harus tambahkan di dalam ESLint-nya. Nah, kita bisa buka yang ESLint. Ini ESLint, saat ini belum ada JS-nya. Kita tinggal tambahkan di sini. Nah, global, kemudian JS. JS-nya kita tambahkan ke sini. Sekarang kita bisa lihat, nah, tesnya sudah tidak error. Nah, kita masih error karena menggunakan single quote. Ini harus quote. Akan kita kasih double quote. Tahan A dan B. Nah, seperti ini ya. Ini harus quote juga. Nah, kita turunkan. Ini misalkan expert, kita panggil sum-nya. Tadi kita memiliki sum. Kita import ke sini. Kita save. Teman-teman bisa buka bagian yang tesnya. Kalau misalkan belum muncul, teman-teman buka lagi di bagian ekstensi. Tinggal di load ulang aja JS-nya ini. Disable, kemudian enable ulang. Jadi enable kalau misalkan dia memang ada tesnya, nanti muncul seperti ini. Kayak simbol run. Nah, sekarang lihat checklistnya sudah muncul ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ya menghasilkan ISO, artinya ini berhasil. Kalau misalkan kita salah, misalkan kita kasih 4 aspeknya, kita lihat hasilnya seperti ini. Artinya operasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ini 3 misalkan. Tap lagi. Ini sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu untuk prinsip penggunaan clean code pada project JavaScript. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.